Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu kita meyakini bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah online di pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu bersama-sama di gereja, namun saya percaya ada sukacita bagi kita semua di pagi ini untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Dia. Untuk itu, marilah jemaat kita angkat pujian yang berkata, "Indah bersamamu." Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Marilah secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan segala ungkapan syukur kita kepadanya. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi pandemi ini, namun sampai saat ini Tuhan masih memelihara dan menjaga kehidupan kita. Walaupun banyak pergumulan, persoalan hidup, tantangan yang kita hadapi pada situasi sekarang ini, namun kita percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya daripada kita. Untuk itu, marilah kita tetap bersyukur karena Tuhan masih tetap menopang hidup kita. Kita juga datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala pelanggaran dan dosa kita. Banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang tanpa kita sadari telah melukai orang-orang di sekitar kita. Baik itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, rekan sepelayanan kita, sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Percayalah, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami di saat ini, sehingga kami masih tetap menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sebagai jemaat-Mu telah menaikkan ungkapan syukur dan telah mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan menjawab dan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, terkadang kita tidak mampu untuk melewatinya. Kita sering bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Dan kita sering mendesak Tuhan, kapan situasi ini berakhir? Tanpa kita sadari, Tuhan sedang menguji iman kita, dan Tuhan mau kita lebih mengenal dan mengasihinya. Marilah kita mengangkat pujian yang berkata, pribadi yang mengenal hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Tetapi sebelum itu, mari kita angkat pujian yang berkata, "Ku di tangan-Mu."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Jen Panklova. Tetapi sebelum itu, marilah kita angkat pujian yang berkata, Kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan berdoa dan saya juga mengajak jemaat masing-masing di rumah berdoa menyerahkan hati kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah penguasa semesta alam, pagi hari ini kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup sampai pada hari ini. Bahkan kami mengucap syukur karena kami diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan sekarang kami akan belajar isi hati-Mu, kami akan belajar kehendak-Mu, kami akan belajar pikiran-pikiran-Mu. Kami berdoa menyerahkan hati kami berdoa menyerahkan pikiran kami, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mengerti, kami sungguh-sungguh memahami persis seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga pemahaman itu mengubah pola pikir kami, dan pola pikir kami yang diubahkan akan mengubahkan cara hidup kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini kepadamu. Kami rindu semakin hari hidup kami semakin berkenan kepadamu. Ini hidup kami, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu ini kita berada pada hukum yang keempat, yaitu menguduskan hari Sabat. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saudara dapat membacanya bersama-sama dengan saya. 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian tema kita hari ini, kita akan belajar tentang hari Sabat yang saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, definisi. Yang kedua, afirmasi. Yang ketiga, relevansi. Dan yang keempat adalah aplikasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen mengalami kebingungan kalau berbicara tentang Sabat. Ada yang meyakini bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang sebenarnya. Sebagian lagi berkata, hari Minggu adalah hari Sabat yang sebenarnya. Saudara, kalau kita memahami arti Sabat, maka hari tidak akan menjadi penting bagi kita. Apakah itu Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Kalau kita mengerti makna Sabat itu sendiri, maka hari
menjadi tidak penting bagi kita. Kalau kita salah memahami tentang arti atau makna Sabat, kita juga pasti akan salah di dalam menerapkan hukum Sabat tersebut. Saudara, mari kita belajar apa kata Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru tentang hari Sabat, sehingga kita memiliki pengertian yang menyeluruh tentang hal ini. Sekali lagi, ketika kita salah memahami arti Sabat, maka saya dan saudara pasti akan salah di dalam menerapkan Sabat ini dalam kehidupan Kristiani kita. Baik, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu definisi seluk-beluk istilah Sabat di dalam Perjanjian Lama. Jemaat, istilah Sabat berasal dari kata Ibrani sabat yang artinya dua, yaitu beristirahat atau berhenti. Sekali lagi, istilah sabat berasal dari bahasa Ibrani kata sabat yang artinya pertama beristirahat dan yang kedua berhenti. Nah, kata sabat ini sendiri muncul di dalam Keluaran pasal 16 ayat 23. Kita akan lihat, jadi hari ini kita akan banyak membaca ayat-ayat Alkitab karena itu menolong kita untuk memahami makna dari istilah Sabat itu sendiri. Jadi istilah Sabat muncul pertama kali di dalam Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-23. Keluaran 16 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca bagian ini, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya istilah Sabat muncul dalam Alkitab untuk pertama kalinya adalah pada bagian ini. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-23. Nah, mungkin saudara bertanya, bukankah di dalam Kejadian pasal 2, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 juga di sana berbicara tentang beristirahat. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3 akan saya baca untuk kita semua. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, saudara, istilah yang digunakan dalam Kejadian pasal 2 tidak sama dengan istilah yang digunakan dalam Keluaran pasal 16. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 23, kata yang digunakan adalah Sabat. Tetapi pada Kejadian pasal 2 yang menunjuk hari ke-7 tidak menggunakan istilah Sabat, tetapi menggunakan istilah Sebiyi. Saya ulang, istilah Sebiyi yang artinya hari ke-7. Jadi kalau ada yang berkata bahwa konsep Sabat itu sudah dimulai sejak kitab Kejadian, itu tidak benar.
Perhatikan baik-baik, sejak penciptaan dalam Kejadian 1 sampai dengan Keluaran pasal 15, belum ada yang merayakan Sabat. Sabat mulai diberikan dalam Keluaran pasal 16 yang kita baca tadi, dan diteguhkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Imamat pasal 16, ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31, Imamat pasal 16 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31, saya akan baca untuk kita semua. Imamat 16 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah saudara, Imamat pasal 16 ini berbicara tentang Sabat pada hari raya pendamaian. Nah, jadi setiap bulan ke-7 pada tanggal 10 disebut sebagai bulan Sabat, merayakan hari raya pendamaian. Nah saudara, memang pada waktu itu kita tidak menghitungnya dengan kalender Masehi seperti yang kita hitung sekarang. Tetapi paling tidak penghitungannya tidak jauh-jauh amat begitu. Jadi kalau dikatakan bulan ke-7, setiap tanggal 10 adalah disebut bulan Sabat untuk merayakan hari pendamaian. Nah, kita tahu bahwa pasti dalam setiap bulan tanggal 10 tidak selalu jatuh pada hari Sabtu. Tidak selalu jatuh pada hari ke-7. Berbeda dengan Jumat Agung. Jumat Agung karena tanggalnya tidak ditetapkan, selalu pasti jatuh pada hari Jumat. Nah, itu berbicara tentang bulan Sabat. Kalau kita baca lagi di dalam Imamat pasal 25, di sana berbicara tentang tahun Sabat. Ya, di sana berbicara tentang tahun Sabat. Jadi pada tahun Sabat, ya, tahun yang ke-7, tanah itu tidak boleh digarap. Jadi selama 6 tahun tanah milik orang-orang Israel digarap. Mereka menanami, mereka bercocok tanam. Tetapi pada tahun yang ke-7 tanah itu harus beristirahat. Orang Israel tidak boleh menanam pada tahun yang ke-7. Dan pada tahun yang ke-7 itu juga orang-orang yang berhutang tidak boleh dipaksa untuk membayar hutang mereka. Nah, ini disebut tahun Sabat. Jadi pada tahun yang ke-7 tidak harus jatuh pada hari ke-7, saudara. Ya, nah pada ayat selanjutnya kita juga akan melihat tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun ke-50. Jadi 7 kali Sabat tahunan, 7 kali 7 itu 49 tahun. Nah pada tahun yang ke-50 mereka akan menyebutnya sebagai tahun Yobel, tahun pembebasan. Nah, setiap tanah yang sudah digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Budak-budak yang dibeli harus dibebaskan. Makanya disebut sebagai tahun pembebasan.
Nah, saudara, dari beberapa pemakaian tentang Sabat, ada hari Sabat, ada bulan Sabat, ada tahun Sabat. Lalu 7 kali tahun Sabat, berarti 7 kali 7 tahun menjadi 49 tahun. Lalu tahun ke depan tahun 50. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Nah, sebenarnya dari beberapa pemakaian ini saudara kita bisa melihat bahwa hari ke-7 sebenarnya adalah hari yang biasa. Hari yang sama dengan hari-hari yang lainnya. Tetapi kemudian Tuhan menjadikan hari ke-7 itu menjadi hari Sabat. Hari perhentian. Hari di mana umat diminta untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan mereka. Nah, saudara, kita akan maju lagi ya. Sampai kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang arti Sabat. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 20, dalam Ulangan pasal 5, dalam Keluaran 31, di sana kita akan melihat ada 3 alasan kenapa Allah memberikan Sabat itu kepada bangsa Israel. Alasan yang pertama, Allah memberikan Sabat kepada mereka supaya mereka mengingat status mereka dulu sebelum mereka keluar dari Mesir. Mereka adalah budak. Jadi Sabat ini diberikan Allah kepada mereka supaya mereka ingat status mereka dulu. Oh iya, dulu kami adalah budak. Tetapi oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh mujizat Tuhan, oleh perkenan Tuhan, oleh kehendak Tuhan, kami dibebaskan. Jadi Sabat punya alasan. Yang pertama, supaya bangsa Israel mereka mengingat, mereka tidak lupa status mereka dulu sebagai budak di Mesir. Alasan yang kedua, kenapa Sabat diberikan kepada mereka? Pertama, untuk mengingat status mereka yang dulu sebagai budak. Yang kedua, supaya mereka mengingat tentang peristiwa luar biasa yang telah dilakukan Allah di Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi alasan yang kedua, Allah memberikan mereka Sabat supaya mereka ingat tentang perbuatan Tuhan yang telah melakukan satu perkara ajaib, yang telah melakukan satu perkara besar, yang telah melakukan sesuatu dalam hidup mereka yang mereka sendiri tidak bisa membayangkan bahwa pada akhirnya mereka akan bebas dari Mesir. Dan yang ketiga, saudara, yang pertama supaya ingat status mereka sebagai budak, yang kedua supaya mereka mengingat perbuatan Tuhan, dan yang ketiga, Sabat diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat perjanjian antara mereka dengan Allah. Jadi Sabat diberikan untuk mengingatkan bangsa Israel sebagai satu bangsa tentang perjanjian mereka dengan Allah. Jadi ini bangsa Israel, bukan saya dan saudara, bukan kita, bukan gereja. Tetapi ini mengingatkan perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Bukan kita dengan Allah, tetapi bangsa Israel dengan Allah. Nah, kita harus memahami hal ini sehingga nanti sampai puncaknya kita akan mengerti arti makna yang sesungguhnya dari Sabat itu. Oke, itu alasan saudara. Sekarang ada aturan. Apa aturan Sabat ketika Allah memberikan hukum Sabat kepada bangsa Israel? Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 16, kita lihat di sana dikatakan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Lockdown. Isolasi kah yang sementara populer sekarang istilah itu. Jadi ketika mereka diminta untuk merayakan Sabat, aturannya adalah mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Jadi mereka bukan pergi beribadah. Mereka bukan pergi ke tempat beribadah, ke kemah pertemuan atau ke kemah suci. Tidak, tetapi ketika Allah berkata,
kuduskanlah hari Sabat. Aturannya adalah mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Mereka harus ada di dalam rumah. Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-29. Yang kedua aturannya adalah mereka tidak boleh menyalakan api. Keluaran 35 ayat 5. Artinya apa? Mereka tidak boleh beraktivitas di rumah. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin mereka. Tidak boleh menyalakan api merupakan mewakili seluruh kegiatan di dalam rumah. Menyalakan api kemungkinan besar memasak. Nah, untuk memasak pun mereka dikatakan tidak boleh. Yang ketiga, saudara, aturan Sabat adalah selain mereka tidak boleh bekerja, mereka juga tidak boleh mempekerjakan orang lain. Jadi kalau mereka punya budak, mereka punya para pekerja, mereka tidak boleh menyebabkan budak mereka atau orang yang bekerja pada mereka untuk bekerja. Jadi semua yang ada di rumah mereka, termasuk tamu, termasuk orang asing yang ada di tengah-tengah mereka, tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Itu aturan Sabat. Nah, kalau kita baca dalam Keluaran 31, kalau mereka melanggar Sabat, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap dengan beberapa bagian yang kita pelajari dalam Perjanjian Lama, kita punya pemahaman tentang Sabat. Jadi Sabat artinya berhenti atau beristirahat. Alasan diberikan Sabat supaya mereka ingat statusnya dulu sebagai budak. Yang kedua, supaya mereka ingat perbuatan Tuhan yang besar. Yang ketiga, supaya mereka ingat tentang perjanjian mereka sebagai satu bangsa dengan Allah. Lalu aturannya, mereka tidak boleh keluar rumah, mereka tidak boleh bekerja, dan mereka tidak boleh mempekerjakan orang-orang yang ada di rumah mereka. Saudara, kita masuk lebih dalam lagi ya. Kita mencari afirmasi dari perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru memberikan makna kepada Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita melihat yang dijelaskan tadi dalam Perjanjian Lama, bahwa Sabat itu berarti beristirahat, Sabat itu berarti berhenti. Ini berarti bahwa orang Israel ditetapkan untuk memelihara Sabat dengan maksud bukan untuk pergi beribadah, tetapi dengan maksud agar mereka betul-betul berhenti dari bekerja. Mereka berhenti dari segala aktivitas mereka. Mereka hanya boleh duduk, bercakap-cakap, makan, tidur, dan menikmati hari-hari mereka. Itu kesimpulan dari penggunaan istilah Sabat dalam Perjanjian Lama. Lalu 4.000 tahun kemudian Alkitab menjelaskan bahwa orang Yahudi mereka mulai merayakan atau beribadah pada hari yang ke-7. 4.000 tahun setelah kitab Keluaran ditulis, 4.000 tahun setelah Tuhan memberikan hukum Sabat, 4.000 tahun kemudian baru orang-orang Yahudi beribadah pada hari ke-7. Nah, Paulus pergi ke sinagog, kata firman Tuhan. Dia pergi ke sinagog bukan untuk merayakan Sabat, bukan untuk beribadah, tetapi dia sengaja pergi pada hari Sabat sebab dia tahu bahwa orang-orang Yahudi beribadah pada hari Sabat, dan di situ kesempatan Paulus untuk bersaksi tentang Kristus. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Nah, saudara, sebenarnya Sabat kalau kita memahami, Allah hanya ingin satu, agar bangsa Israel, agar umatnya beristirahat, agar umatnya menikmati waktu untuk beristirahat. Karena Allah mau mereka beristirahat, Allah ingin mereka beristirahat. Nah, saudara, ternyata beristirahat itu keinginan Allah.
Ternyata beristirahat itu kemauan Allah. Ternyata beristirahat itu dirancang oleh Allah. Pasti karena Allah punya maksud. Pasti karena Allah mengerti apa yang Dia lakukan. Nah, saudara, Sabat adalah hari di mana bangsa Israel mengingat status mereka. Kita kembali kepada pemahaman-pemahaman yang tadi. Nah, saudara, kalau kita melihat dari yang sudah dijelaskan tadi, jadi Sabat adalah waktu di mana Allah meminta mereka untuk berhenti sejenak. Pause, ya, berhenti sejenak, beristirahat sejenak. Untuk apa, saudara? Untuk mereka mengingat status mereka. Mereka harus meninggalkan semua aktivitas. Mereka harus meninggalkan semua kegiatan mereka. Supaya mereka punya waktu untuk apa? Mereka punya waktu untuk merenungkan kehidupan mereka. Mereka punya waktu untuk merenungkan, oh iya, betapa besarnya Allah kita. Allah yang telah menolong aku, yang tadinya statusku adalah budak orang Mesir, diperbudak di Mesir. Tetapi Allah begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami sebagai satu bangsa. Allah telah menolong kami sehingga kami sekarang bukan lagi budak. Jadi coba lihat, saudara, ya. Coba lihat, Allah memberikan Sabat supaya mereka merenungkan tentang hidup mereka, tentang status mereka. Lalu kemudian Allah memberikan mereka waktu untuk berdiam sejenak, untuk merenungkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah kegiatan mereka, di tengah-tengah kesibukan mereka, barangkali mereka telah melupakan Allah. Mereka telah melupakan apa yang Allah kerjakan. Mereka telah melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang telah menolong, yang menyatakan kasih, yang menyatakan kemurahan, yang menyatakan kebaikan, yang menyatakan semua rencana yang baik bagi mereka. Pekerjaan menyita pikiran mereka, pekerjaan membuat mereka tidak mengingat. Itulah sebabnya Allah secara sengaja menyuruh mereka berhenti, menyuruh mereka untuk stop dari kegiatan, supaya mereka punya waktu untuk melihat hidup mereka, supaya mereka punya waktu untuk merenungkan tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang karya-karya Allah, tentang kebaikan Allah yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, Sabat diberikan supaya mereka mengingat perjanjian mereka dengan Allah. Nah, saudara, jadi Allah menghendaki bangsa Israel, ketika Allah memberikan hukum Sabat bagi mereka, Allah mau mereka berhenti dari semua aktivitas mereka, dari semua kegiatan mereka, dari semua kesibukan mereka, dari semua yang menyita waktu mereka, supaya mereka punya waktu yang khusus. Mereka punya waktu yang tidak dibingungkan, yang tidak dipusingkan oleh perkara-perkara lain. Tetapi mereka hanya fokus, punya waktu untuk mengingat bahwa mereka punya perjanjian dengan Allah. Mereka dengan Allah punya hubungan, punya relasi, punya sesuatu, punya ikatan. Sehingga lewat mereka diam dari semua kegiatan, mereka dapat dengan sungguh-sungguh fokus mengingat perjanjian mereka sebagai satu bangsa dengan Allah mereka. Nah, saudara, ingat ya, perjanjian Sabat yang membuat mereka harus mengingat perjanjian dengan Allah itu adalah perjanjian nasional. Perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Jangan keliru, itu bukan perjanjian kita dengan Allah. Itu bukan perjanjian gereja dengan Allah. Tapi itu merupakan perjanjian nasional, bukan perjanjian universal. Itu perjanjian khusus bangsa Israel dengan Allah.
Sehingga Allah memberikan Sabat untuk mereka supaya mereka ingat bahwa ada perjanjian nasional antara mereka dengan Allah. Ada juga janji-janji Allah kepada mereka sebagai satu bangsa. Ada bagian firman Tuhan yang menyatakan Allah berjanji kepada mereka, engkau akan kujadikan kepala dan bukan ekor. Nah saudara, jangan salah, ini adalah perjanjian nasional. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Itu bukan perjanjian universal. Sehingga ada banyak orang yang mengklaim bahwa itu adalah janji Allah kepadanya secara personal. Keliru, itu adalah janji Allah secara nasional dengan bangsa Israel. Dan Allah membuktikan janjinya. Sampai hari ini bangsa Israel adalah kepala dan bukan ekor. Mereka bangsa yang kecil, tetapi mereka punya pengaruh yang luar biasa bagi sejarah dunia. Perjanjian Abraham dengan Allah, kalau kita bicara soal perjanjian Abraham dengan Allah bukan perjanjian nasional, juga bukan perjanjian universal, tapi itu adalah perjanjian personal. Jadi ketika Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Saudara, itu bukan janji universal, itu juga bukan janji nasional, tapi itu adalah perjanjian personal. Jadi jangan kita salah paham lalu kita bikin diri kayak Abraham. Begitu ya saudara, dan mengklaim bahwa janji itu adalah bagi kita juga. Kita harus belajar, memang ada prinsip-prinsip di dalam perjanjian Allah dengan Abraham yang menjadi nilai-nilai hidup kita. Tetapi secara sejarah itu adalah perjanjian personal. Nah, kalau Yohanes 3 ayat 16 itu jelas adalah perjanjian universal. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang dianugerahkan oleh Allah, dia memiliki hidup yang kekal. Itu universal, termasuk saya dan saudara. Nah, saudara, kenapa saya perlu menjelaskan ini? Supaya saudara mengerti arti makna Sabat di dalam konteks perjanjian lama. Nah, dalam konteks perjanjian baru, relevansinya Sabat ini bagi saya dan saudara, perjanjian baru dan dalam masa kini. Mari kita lihat Sabat dengan Tuhan Yesus. Nah, dari PB baru kita menarik kepada kekinian. Kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat yang keempat, mari kita melihat Galatia 4 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah saudara mungkin bertanya, tetapi Tuhan Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan takluk kepada hukum Taurat. Ya kenapa saudara? Karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus harus menaklukkan diri di bawah hukum Taurat. Tetapi sesudah Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, orang-orang percaya tidak merayakan Sabat. Yesus takluk kepada hukum Taurat karena dia datang sebagai orang Yahudi. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati dan naik ke sorga, orang-orang percaya pada mula-mula itu mereka tidak merayakan Sabat. Mereka tidak beribadah pada hari yang ketujuh. Orang percaya mula-mula, kalau saudara melihat di dalam kisah para rasul, saudara membaca kisah para rasul, saudara akan melihat juga di dalam 1 Korintus bahwa orang percaya mula-mula mereka berkumpul, mereka beribadah pada hari pertama, berarti hari Minggu. Pada hari pertama Minggu itu, bukan pada hari ketujuh. Nah, kalau juga saudara melihat kaitannya Yesus dengan Sabat, menurut hukum Taurat, kita baca di Injil-Injil, menurut hukum Taurat sebenarnya Tuhan Yesus sudah melanggar kekudusan hari Sabat yang telah dicanangkan oleh Allah dalam Keluaran 16 ayat 23 dan diteguhkan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11.
Kalau kita baca di Injil-Injil, menurut hukum Taurat sebenarnya Tuhan Yesus sudah menginjak-injak. Dia sudah melanggar maksudnya hukum Sabat, kekudusan hari Sabat. Ketika murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, dan Tuhan Yesus diprotes oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang terkemuka, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang religius pada masa itu. Mereka protes, mereka berkata, coba lihat, masa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Saudara tahu apa jawab Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12? Dia berkata apa? Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun mereka tidak bersalah. Perhatikan saudara. Jadi imam-imam melanggar hukum Sabat yang dicanangkan oleh Allah di dalam Keluaran 4.000 tahun sebelumnya, tetapi mereka dinyatakan tidak bersalah. Nah, dari sini saudara bisa melihat ya progresnya makna dari Sabat itu. Lalu kalau kita lihat dalam Markus 2 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi perhatikan baik-baik, ini Tuhan Yesus yang mengatakan saudara, hari Sabat itu diberikan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kebaikan manusia, untuk sesuatu yang berguna bagi manusia. Bukan manusia itu diberikan untuk hari Sabat. Nah saudara, ada pemahaman yang progresif lagi, ada pemahaman yang baru lagi. Jadi Sabat itu hari untuk berhenti, hari untuk beristirahat, hari untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Itu diberikan oleh Allah untuk kebaikan saya dan saudara, untuk kebaikan kita, untuk manfaatnya bagi saya dan saudara. Dan kita ada bukan untuk hari Sabat. Saudara, kita perlu beristirahat dari segala aktivitas supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Sebenarnya inilah makna Sabat di dalam perjanjian baru yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berjalan progresif dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dengan Tuhan Yesus berkata bahwa hari Sabat diadakan, hari Sabat diberikan untuk kepentingan manusia. Sebenarnya Yesus ingin mengajarkan bahwa Sabat itu betul-betul untuk kita. Manusia itu lebih penting. Makanya Allah menetapkan Sabat supaya manusia beristirahat. Jadi coba saudara bayangkan, sampai segitunya Allah melihat hidup kita, sampai seperti itu Allah menghargai kita, Allah mengasihi kita, sehingga Allah menetapkan harus ada waktu di mana saya dan saudara beristirahat. Karena kita begitu penting bagi Allah. Sabat diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel dan kepada umat di PB. Lalu relevansinya bagi saya dan saudara diberikan supaya ada waktu di mana saya dan saudara bisa menikmati hidup. Tidak sibuk dengan bekerja, tidak sibuk dengan urusan ini dan itu, tetapi kita menetapkan ada satu waktu di mana kita beristirahat. Kita meregangkan otot-otot kita, kita menenangkan pikiran kita, kita menikmati hidup kita, menikmati makan, menikmati tidur, menikmati keluarga, menikmati fasilitas hidup, menikmati kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Jadi Sabat, afirmasinya untuk perjanjian baru dan relevansi untuk saya dan saudara sekarang, Sabat adalah untuk kepentingan kita. Sabat adalah untuk kebaikan kita. Sabat diberikan oleh Allah untuk supaya terjadi keseimbangan. Ada saat di mana kita bekerja, ada saat di mana kita beristirahat, ada saat di mana kita mencari kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tetapi ada saat di mana kita mengalami pemulihan untuk kehidupan rohani kita.
Jadi sabat adalah hukum keseimbangan yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bermaksud memberikan sabat supaya saya dan saudara menjalani hidup ini dengan lebih efektif lagi. Saudara, Allah merancang organ-organ tubuh kita dikaitkan dengan Allah merancang siang dan malam. Siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Lalu organ-organ tubuh kita diciptakan oleh Allah dengan sedemikian rupa, pada siang hari bekerja dan pada malam hari beristirahat, sehingga pada malam hari organ-organ tubuh kita mengalami pemulihan. Bahkan dikatakan bahwa akan terjadi pergantian sel-sel yang rusak pada waktu kita beristirahat di malam hari. Jadi Allah sampai, orang Jawa bilang, sampai begitu setitinya, sampai begitu telitinya memperhatikan kesehatan kita, memperhatikan kepentingan kita, sehingga Allah memberikan sabat. Jadi itulah makna sabat bagi saya dan saudara. Jadi ketika kita mengambil waktu untuk beristirahat, kita mengalami penyegaran kembali, kita dipulihkan dari kelelahan kita, dari keletihan fisik kita, supaya besok kita bisa eksis lagi, supaya besok kita bisa survive lagi, besok kita lebih efektif lagi menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara. Saudara, ingat tadi ada tahun Sabat. Jadi pada tahun ke-7 menurut kitab Imamat, bangsa Israel dilarang untuk menanami tanah mereka. Kenapa? 6 tahun ditanami, tanah itu lama-lama menjadi tidak subur. Dia akan menjadi aus, sehingga pada tahun yang ke-7 tidak boleh ditanami, supaya tanah itu pulih, supaya tanah itu boleh subur kembali. Dan pada tahun pertama lagi, setelah tahun ke-7, ulang lagi pada tahun pertama lagi, atau tahun yang ke-8 bisa ditanami lagi. Dan itu akan subur sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dan itu untuk siapa? Untuk kebaikan bangsa Israel. Nah, coba saudara lihat. Jadi Sabat diberikan untuk kebaikan kita. Hamba-hamba Tuhan Kalam Kudus yang ber-SK Sinode 6 tahun lamanya bekerja melayani Tuhan, mempersiapkan kira-kira 55 sampai 65 khotbah dalam 1 tahun. Setiap hari harus menghabiskan 4 sampai 6 jam belajar firman Tuhan, karena 1 khotbah 30 jam mengerjakannya. Jadi saudara bayangkan, selama 6 tahun itu pikirannya, hatinya, fisiknya semua terkuras untuk pelayanan. Dan pada tahun ke-7, untuk hamba-hamba Tuhan yang ber-SK Sinode dan yang segala sesuatunya dapat diatur dengan baik, menikmati sabatikal. Tahun ke-7, tahun beristirahat. Beristirahat dari kepenatan, beristirahat dari pikiran yang sudah begitu digenjot selama 6 tahun. Itu diberikan oleh Sinode, begitu juga dengan banyak gereja yang lain, oleh karena mempertimbangkan tentang Sabat, tentang makna Sabat. Kita sudah melihat afirmasinya, saudara, dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara bisa bayangkan kalau kita bicara soal tanah. Tanah pada zaman sekarang itu didoping dengan pupuk. Nah, didoping dengan pupuk, lama-kelamaan betul-betul tanah itu menjadi aus. Nah, kalau tidak mengalami sabatikal, kalau tidak disabatkan, kalau tidak diistirahatkan, lama-kelamaan penghasilan para petani juga pasti menurun. Nah, sekarang kita berbicara tentang orang Kristen dan hari Sabat. Semakin ke sini ya saudara, hukum tentang Sabat tidak berlaku bagi orang Kristen. Saudara kaget? Saudara sudah lihat kan dari perjanjian lama, afirmasi sampai di dalam perjanjian baru, dan bagaimana Yesus memandang Sabat. Sabat itu diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Jadi Sabat itu bukan diberikan bagi orang Kristen sekarang.
Orang Yahudi sendiri telah dibebaskan dari hukum Taurat, dari hukum Musa. Saudara bisa lihat dalam Roma pasal 7, Roma pasal 10, Galatia pasal 2, Efesus pasal 2, Kolose pasal 2, dan bagian-bagian lain Alkitab. Lalu diteguhkan di dalam kitab Roma pasal 14. Nah, jadi orang Kristen tidak berada di bawah hukum Sabat. Ya, bagi orang Kristen tidak ada di bawah hukum Taurat. Ya, jelas kita tidak ada di bawah hukum Sabat. Tetapi kita berada di bawah hukum kasih. Kita berada di bawah hukum Kristus. Kalau kita melihat dalam 1 Timotius, kita akan jelas sekali. Saudara, saya akan mencoba membandingkan hukum Taurat dan hukum Kristus. Hukum Taurat berkata apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kata hukum Taurat. Apa kata hukum Kristus? Engkau tidak boleh menyembah Allah yang tidak sama dengan Alkitab. Itu sekarang lebih dalam lagi. Dikatakan jangan ada Allah lain. Allah lain yang mana-mana. Yang bukan di Alkitab tidak boleh. Tetapi di dalam hukum Kristus dikatakan Allah yang engkau sembah yang tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Itu tidak boleh. Lalu hukum Taurat berkata, jangan engkau menyembah patung. Tetapi kalau kita belajar dari hukum Kristus, game, IG, FB, WA, koran, berita online, hobi. Ketika itu mengambil posisi Allah, kita sudah menyembahnya. Itulah penyembahan berhala. Kalau hukum Taurat berkata, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu kemarin saudara, kita baru belajar, Ibu Arni menyampaikannya. Tetapi hukum Kristus berkata, ketika engkau menggunakan nama Allah dengan maksud-maksud untuk kepentingan diri, termasuk hamba-hamba Tuhan, menggunakan nama Tuhan untuk memanfaatkan jemaat, untuk kepentingannya sendiri, menggunakan nama Tuhan untuk kepuasan diri sendiri, itu sudah melanggar hukum Kristus. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan Jeskone, Yesus itu menjadi salah, tidak. Ketika dalam pelayanan pun kita mengangkat nama Tuhan dengan motif yang terselubung untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, kita telah melanggar hukum tersebut. Nah saudara, hukum Taurat berkata kuduskan hari Sabat. Tetapi hukum Kristus berkata apa? Semua hari harus engkau kuduskan. Semua hari harus menjadi hari perenungan bagimu. Sekalipun mungkin engkau tidak mengambil sebagai satu waktu untuk kau berdiam, tetapi di tengah-tengah kegiatan hidupmu, engkau terus berdialog dengan Allah. Engkau terus mengingat hidupmu, mengingat janjimu dengan Allah, dan mengingat karya-karya Allah dalam hidupmu. Itu hukum Kristus. Jadi semua hari harusnya merupakan hari yang kita kuduskan. Hari yang kita khususkan, di mana apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Hukum Taurat berkata, hormati orang tua. Tetapi Kristus berkata, sekalipun engkau hormat, engkau datang menunjukkan sikap sopan, sikap santun kepada orang tua, tetapi engkau tidak memelihara orang tuamu, engkau berdosa. Bukankah banyak anak-anak yang kalau menjalankan hukum untuk menghormati orang tua punya banyak alasan? Cicilan mobil belum selesai, cicilan rumah belum selesai, anak-anak mau sekolah, anak-anak mau ini, anak-anak mau itu. Jadi mama papa tolong sabar ya. Oh saudara, Yesus berkata di dalam Injil-Injil, bahkan ketika engkau berkata bagian yang harus engkau berikan untuk menghormati orang tuamu, dan engkau katakan itu sudah kuberikan kepada Tuhan, Yesus katakan itu berdosa. Bagian untuk Tuhan adalah bagian yang engkau harus memberi, dan engkau tidak boleh
berkata bahwa bagian untuk orang tua sudah saya kasih ke Tuhan. Lalu saudara berpikir bahwa saudara sedang melakukan firman Allah. Tidak. Saudara sedang melanggar hukum Kristus. Jadi saudara dan saya memang harus mati-matian. Tidak ada alasan. Itulah bagian menghormati orang tua. Bahkan saudara memakai alasan rohani pun Tuhan berkata tidak. Jangan bilang ya mama, papa, ibu, bapak, ateh, dan segala macam. Kita mungkin bicara bagianmu nanti bulan depan ya. Karena bagianmu sudah kuberikan kepada Tuhan. Tidak. Kristus memandang salah. Hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Tapi hukum Kristus berkata, ketika engkau membenci saudaramu, sesungguhnya engkau sudah membunuh. Hukum Taurat berkata, jangan berzina. Tetapi dibatalkan oleh hukum Kristus. Hukum Kristus berkata, jangankan ada sentuhan-sentuhan fisik. Engkau hanya melihat dan engkau menginginkan dalam hati engkau sudah berzina. Jadi hukum Taurat dibatalkan oleh hukum Kristus karena maknanya lebih dalam, lebih kepada keadaan batinia seseorang. Firman Tuhan katakan, jangan mencuri. Tapi hukum Kristus berkata, ketika sudah jatuh tempo engkau membayar gaji karyawanmu dan engkau tidak membayarnya, engkau berdosa. Ketika engkau digaji 5 juta dan engkau bekerja dengan kualitas 2 juta, engkau mencuri. Hukum Taurat berkata, jangan bersaksi dusta. Dibatalkan oleh hukum Kristus dan berkata, kalau iya ngomong iya, kalau tidak ngomong tidak. Nggak usah banyak berdalih, nggak usah cari alasan, nggak usah ada konfrontasi, ada klarifikasi, ada trik-trak sini. Kalau iya ngomong iya, kalau tidak ngomong tidak. Demikian hukum Kristus. Hukum Taurat berkata, jangan mengingini. Hukum Kristus berkata, kamu punya niat aja, kamu sudah berdosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara melihat hukum Taurat dan hukum Kristus. Ketika Kristus yang datang sebagai orang Yahudi takluk kepada hukum Taurat, tetapi dalam kehidupannya dia membatalkan hukum Taurat dan memberikan hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan kita melihat saudara bahwa maknanya lebih kepada keadaan batinia seseorang. Jadi sahabat, sekali lagi, bukan keadaan lahiriah di mana kita betul-betul tunduk pada hari Sabat, kita memilih hari yang ini dan ini lalu kita mensakralkannya. Ternyata bukan itu pemahamannya. Mari saudara kita masuk kepada bagian yang keempat. Aplikasi. Saudara, di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca beberapa bagian sebagai aplikasi bagi kita. Kolose pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, tidak menurut hukum Kristus. Sebab dalam dialah, dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan Taurat, ya, tetapi dengan sunat Kristus, sunat hukum Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah saudara, sunat di dalam hukum Taurat itu adalah kita memotong satu bagian daging dari kita dan dibuang.
begitu ya. Tetapi sunat dalam hukum Kristus bukan daging dipotong dan dibuang, tetapi cara hidup kita ditanggalkan. Cara hidup yang berdosa, cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah ditanggalkan, itulah sunat. Jadi kita melihat bahwa betul-betul hukum Kristus ya menyempurnakan hukum Taurat. Bisa dikatakan hukum Taurat ditiadakan oleh karena hukum Kristus betul-betul mewakili semua yang Allah inginkan, berbicara tentang keadaan batinia seseorang. Nah saudara, dari Kolose ini kalau kita baca pada ayatnya yang selanjutnya dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, memotong satu bagian daging dari tubuh kita, kamu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Dengar baik-baik. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa? Mengenai makanan, mengenai minuman, dan mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi kita jangan membiarkan orang-orang yang dengan filsafatnya yang kosong menurut ajaran turun-temurun menghukum kita dengan hal-hal makanan, hal-hal minuman, hal-hal hari raya, hal-hal Sabat. Takluklah kepada hukum Kristus. Jadi jemaat, aplikasinya bagi saya dan saudara, prinsip dari Sabat adalah untuk kebaikan kita. Tanamkan di hati. Prinsip hari Sabat, beristirahat, berhenti sejenak dari segala kegiatan, itu untuk kepentingan kita. Itu untuk kebaikan saya dan saudara. Agar kita berhenti dari semua rutinitas kita. Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Supaya kita dipulihkan lagi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita perlu saudara untuk berhenti, dan Tuhan tahu. Kita perlu berhenti dari aktivitas kita untuk menyediakan waktu kita beribadah. Kita perlu berhenti dari semua kegiatan kita supaya ada waktu yang tersedia untuk kita bersekutu dengan sesama. Untuk kita menjalin hubungan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita menyendiri dengan Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk menikmati Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Saya dan saudara perlu berhenti dari semua kesibukan kita, dari aktivitas kita, dari pengejaran kita akan segala sesuatu di dunia ini. Kita perlu berhenti dan beristirahat. Supaya apa? Supaya kita menikmati waktu-waktu kita berlibur. Supaya kita disegarkan lagi, kita dikuatkan lagi. Kita mendapatkan perspektif-perspektif yang baru lagi. Kita perlu berhenti dari semua kegiatan kita supaya kita bisa menikmati waktu-waktu berkualitas bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita. Saudara, jangan berpikir ketika kita menyediakan waktu untuk tidak bekerja, untuk tidak melayani pekerjaan Tuhan, lalu menyediakan waktu yang berkualitas untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk keluarga, lalu saudara merasa itu pekerjaan duniawi. Saudara, itu sangat keliru. Itu perintah Allah, itu kehendak Allah, itu keinginan Allah, supaya waktu-waktu berkualitas kita pakai untuk berelasi, untuk menikmati hubungan dengan pasangan, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak. Saya dan
saudara perlu untuk mundur sejenak dari semua kesibukan kita, dari semua keruwetan kita, dari semua keribetan kita. Untuk apa? Untuk kita menikmati waktu-waktu kita retreat pribadi dengan Tuhan, retreat pribadi dengan pasangan, dengan keluarga, merenung, berpikir, mengumpulkan kekuatan baru. Jadi, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Aplikasi bagi saya dan saudara sekarang ini setelah kita belajar dari PLPB dan aplikasinya bagi kita, saya dan saudara, kita betul-betul perlu menata ulang semua jadwal kita. Kita perlu betul-betul memikirkan mana prioritas kita, mengatur waktu dengan sedemikian rupa supaya ada waktu di mana kita pause, ada waktu di mana kita berhenti sejenak, kita mundur sejenak, kita merayakan Sabat untuk memulihkan relasi kita dengan Allah, untuk memulihkan relasi kita dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan anggota keluarga kita. Untuk kita merenungkan tentang hidup kita, tentang status kita dulu sebagai orang berdosa, tetapi yang begitu dikasihi oleh Allah, sehingga Allah mengambil tempat berdosa itu, membebaskan kita dan menyuruh kita pergi sebagai orang merdeka. Dia mengerjakan satu karya pembebasan yang pada akhirnya membuat dia terkapar di Golgota, supaya saya dan saudara dibebaskan, dilepaskan dari apa saudara? Dari hukuman maut. Waktu beristirahat adalah waktu di mana kita mengingat relasi kita dengan Allah. Saudara, sebenarnya ketika kita berelasi secara baik dengan Allah, kita betul-betul punya waktu merenungkan Allah, kita pasti tahu bagaimana memperlakukan pasangan kita. Kita pasti tahu bagaimana memperlakukan anak-anak kita. Kita pasti tahu bagaimana membagi hidup kita dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Kuduskanlah hari Sabat. Tata ulang semua kegiatan kita. Bikin jadwal di mana ada waktu kita beristirahat, merenungkan Tuhan dan menikmati hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Doa saya, Tuhan menolong saudara memahami makna Sabat. Saya sangat terbatas menjelaskan, tapi saya percaya Tuhan akan menolong saudara memahami arti Sabat. Mari saudara, kita berdoa. Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, Allah yang merancang hidup kami secara teliti dan hati-hati, Allah yang merancang seluruh organ tubuh kami, dan Engkau tahu bahwa ada saat-saat di mana kami harus mengalami istirahat. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang sangat ajaib, sangat luar biasa, dan begitu mengagumkan. Begitu mengagumkan bagi kami. Engkau sangat memahami kami. Engkau memikirkan kebaikan dan kepentingan kami. Kami berterima kasih untuk hal itu. Kami berterima kasih karena kami punya pemahaman yang baru tentang arti Sabat. Engkau melakukan, Engkau memberikan, Engkau mengarahkan, dan Engkau mengatur hukum Sabat bagi kami untuk kepentingan kami, untuk kebaikan kami, sehingga kami efektif di dalam menjalani hidup kami. Tuhan, kami minta ampun kalau selama ini kami menganggap waktu berlibur, waktu untuk berhenti sejenak, waktu untuk beristirahat adalah cara hidup orang-orang duniawi, adalah cara hidup orang-orang yang malas. Tetapi kami sekarang memahami kebenaran firman Allah. Beristirahat, berhenti dari segala kegiatan, dari semua kesibukan, dari setiap rutinitas adalah kehendak-Mu, supaya kami punya waktu untuk menata hati kami,
menata pikiran kami, menata hidup kami, mendapat pemulihan, mendapat penyegaran dan kekuatan yang baru untuk kembali kami eksis, untuk kembali kami menjalani hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan. Bapa di surga, sekarang kami akan memandang Sabat dengan cara yang berbeda. Kami sungguh-sungguh minta ampun kepadamu apabila selama ini kami sungguh mengabaikan waktu untuk berhenti, waktu untuk beristirahat, supaya kami dapat memikirkan tentang hidup kami, tentang status kami di hadapan Tuhan, untuk kami memikirkan karya-karya Tuhan, perbuatan Tuhan, pemberian Tuhan, rencana Tuhan, dan semua yang baik yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami minta ampun Tuhan, kalau selama ini kami tidak bijaksana, kami berdosa terhadap Tuhan berkaitan dengan makna Sabat. Oleh karena kami tergila-gila kepada pekerjaan, kami merasa bahwa kami adalah pekerja yang hebat. Kami merasa kami menjadi berarti kalau kami begitu sibuk. Kami melakukan begitu banyak kegiatan tanpa beristirahat. Sehingga kami mengabaikan pasangan kami. Kami mengabaikan rumah tangga kami. Kami mengabaikan anak-anak kami. Dan kami tidak memiliki waktu-waktu yang berkualitas untuk membangun hidup kami dengan orang-orang yang kami cintai. Kami minta ampun kepada Tuhan. Bantu kami, tolong kami Tuhan, supaya sesudah ini kami betul-betul melakukan kehendak Tuhan bagi kami, menguduskan hari Sabat. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Hamba berdoa, Allah Roh Kudus menolong jemaat-Mu, Allah Roh Kudus menolong umat-Mu untuk memahami kebenaran ini seperti yang Tuhan mau. Mereka memahami kebenaran ini secara spesifik sesuai dengan keadaan dan situasi mereka, sehingga mereka pun dapat menerapkannya secara spesifik untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan pernikahan rumah tangga mereka dan pelayanan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga datang mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang akan berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami teringat untuk anak Euro Daniel Anggawan yang berhari ulang tahun nanti pada tanggal 9 Juni. Untuk Erik Sean Wijaya pada tanggal 10 Juni. Untuk Ibu Ingfa pada tanggal 13 Juni. Dan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu ini ke hadapan Engkau Tuhan. Bapa, kiranya semua rencana Tuhan menghadirkan mereka ke dalam dunia ini tercapai. Oleh karena mereka sungguh berjuang untuk mengenal-Mu, untuk memahami-Mu, sehingga mereka menjalani hidup mereka secara efektif dan mencapai semua tujuan Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan. Anak-anak kami yang studi, Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat melewati masa-masa studi mereka, sampai pada akhirnya mereka boleh mencapai masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Engkau kenal mereka dengan semua pergumulan mereka. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka, memberi mereka kekuatan, memberi mereka perspektif yang benar, sehingga mereka cakap menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi bangsa kami, bagi masyarakat Indonesia, bagi tanah Papua, bagi gereja-gereja Tuhan menghadapi pandemi ini. Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang harus dan apa yang tidak harus kami lakukan. Beri kami ketenangan batin, berikan kami keyakinan bahwa kalau kami sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan bijaksana, melakukan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, untuk menggunakan masker, dan untuk sering cuci tangan, dan melakukan protokol-protokol yang dihimbau oleh pemerintah, kami yakin semua akan kami lewati dengan baik. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang terus-menerus melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah Tuhan itu dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh